Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ini masih terlihat sepi ya, mudah-mudahan segera bergabung yang lain yang masih di jalan atau di luar. Bersyukur pada pagi hari ini bisa bertemu dalam keadaan baik, sehat, cuaca juga cukup mendukung untuk beribadah ya, bukan untuk tidur gitu. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang mengantuk. Ibadah kita pada Minggu 14 Desember 2025. Mazmur 147 ayat 1 menyatakan haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Kita akan pujikan pujian kita, Bapak dan Ibu, saya minta untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan penuh memaknai, yang kusembah hanya Yesus.
ini akan membantu kita dalam doa pembukaan. Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya dalam setiap segi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami, baik berkat jasmani maupun rohani Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji nama Engkau, karena hanya nama Tuhan yang layak untuk kami dan puji dan muliakan Tuhan. Saat ini kami serahkan setiap hati kami, setiap pikiran kami, setiap keberadaan tubuh kami, diri kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bersemayam dalam hati kami dan berikan pengertian bagi kami. Ya, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu nantinya Tuhan akan menolong kami untuk kami dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Berkati Bapak Mister Yuwono yang akan menaburkan benih firman-Mu, biarlah setiap firman yang disampaikan boleh memberkati kami semuanya. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Bapak, dari awal sampai akhirnya Tuhan akan menyertainya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur dan doa ini kami panjatkan. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan kembali dari NP nomor 61, Berilah Hormat. Pujian ini kita pujikan kembali, namun Bapak Ibu saya minta untuk bangkit berdiri. Kita pujikan kembali, Berilah Hormat. Ini adalah penghargaan kita terhadap Tuhan Yesus, kita berikan hormat kita yang terbaik. Bapak Ibu, kita akan coba dengan keras lembutnya ya. Silakan Bapak Ibu melihat tangan saya. Kita akan nyanyikan dengan keras terlebih dahulu. Berilah
Kita akan melanjutkan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu dimohon untuk tetap berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yang akan diambil dari Matius 6 ayat 24. Kita akan bacakan bersama-sama Bapak Ibu, Saudara. Matius 6 ayat 24. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian, nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kalau ada hadiah biasanya berlomba duduknya di depan gitu ya. Tapi kalau kelihatan dari sini tuh sepi di depan, adanya di belakang. Padahal nggak dikasih tugas, yang tugas kita yang di depan gitu ya. Tapi kenapa bagian depan kosong ya? Ya mudah-mudahan nanti minggu depan berlomba untuk duduk depan. Kayaknya nanti mau dikasih door prize-nya ada di bangku yang depan gitu ya. Supaya yang di belakang berlomba duduk di depan. Soalnya itu bangku sejajaran Pak Wardoyo dan Ibu kosong. Belakangnya kosong, belakangnya lagi kosong gitu ya. Jadi saya nggak tahu apa karena biar terlihat penuh gitu gereja teh ya. Tapi yang pasti kalau terlihat dari sini kosong Bapak Ibu ya. Jadi nanti terutama untuk anak-anak muda yang di belakang, karena biasanya katanya yang muda yang memimpin saat ini. Jadi kalau bisa minggu depan duduknya di depan ya, yang muda-muda ya. Itu. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pujian kita. Kita pujikan dengan segenap hati Tuhan yang besar. Kita pujikan. Hidup karena
Mari kita bersapaat bersama-sama. Terima kasih Bapa. Segala kasih karunia-Mu, berkat-berkat Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, yang layak kami syukuri. Bapa yang makasih, terima kasih kekuatan, lawatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bisa kuat, kami bisa berdiri di hadapan Engkau, bersama segenap jemaat-Mu, juga karena kebesaran-Mu. Bapa, kami juga mohon ampun setiap kekurangan, kesalahan kami. Mungkin dalam pekan ini, banyak pikiran kami, perkataan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Menyakiti keluarga kami, saudara-saudara kami, ampunilah Bapa. Sehingga hidup kami selalu Engkau benarkan, Engkau sucikan. Terima kasih segala anugerah yang Tuhan layakkan bagi kami. Bapa yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati, kami bersehati dengan segenap umat-Mu, menyerahkan keberadaan bangsa dan negara ini dalam membangun, menegakkan hukum dan keadilan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, dan apapun yang sedang terjadi di negara kami, biarlah kuasa Tuhan akan menopangnya. Karena itulah yang Kau firmankan bagi kami, untuk selalu mendoakan pemerintahan kami, baik kota kami maupun daerah kami. Bapa, terkhusus kami menyerahkan korban bencana di provinsi atau di Pulau Sumatera, baik di Aceh, baik di Medan dan sekitarnya, maupun di Padang. Kuasa Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga-keluarga, saudara-saudara kami, mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihinya, kehilangan rumahnya maupun hartanya, kehilangan pekerjaannya. Ya Tuhan, Engkau melawat mereka. Dengan doa kami, saudara-saudara kami, memberi penghiburan, kesabaran bagi saudara-saudara kami di tanah Sumatera. Terlebih bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekelompok komunitas masyarakat segera tersalurkan. Terlebih obat-obatan yang dibutuhkan pasca banjir beberapa hari lalu. Lawatlah Tuhan saudara kami yang ada di Pulau Sumatera. Bapa yang mengasihi kami juga menyerahkan Tuhan serangkaian persiapan Natal umum di gerejamu ini. Dan nanti sore perayaan Natal di GBI Anugerah Cimahi. Berkatilah Tuhan, dan semua acara-acara itu semakin menguatkan kasih-Mu bagi kami, anugerah-Mu bagi kami, untuk kami lebih bijak mensyukuri setiap hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Karena Engkau sudah memberikan hadiah terbesar, pengampunan terbesar bagi dunia, terlebih orang-orang yang sudah percaya di hadapan Engkau. Bapa, berkatilah persiapan Natal di gerejamu. Hari ini ada gladi bersih, semua persiapan dari Bapak, Ibu, sekolah minggu, pemuda, tim musik, WL, biar kuasa Tuhan memampukannya. Sehingga Engkau berikan kesehatan bagi kami semua. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan saudara-saudara kami, baik anak-anak kami pemuda remaja, baik orang tua kami yang sudah lanjut usia atau usia indah. Berkatilah Tuhan dengan kesehatan yang cukup, baik kesehatan jasmani dan rohani. Anak-anak kami, cucu kami di tengah-tengah pergaulannya, pergumulannya, baik studinya, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan teman hidupnya. Tunjukkan Tuhan, mereka memilih teman hidup yang sepadan, yang seiman, yang mengasihi Engkau. Sehingga keputusan anak-anak kami kaum muda belajar mengandalkan Engkau. Bapa yang penuh kasih,
Pada akhirnya kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini butuh lawatan Engkau, kuasa-Mu dalam pemulihan kesehatannya. Kami teringat Diakon Edi Rimanto yang baru pulang dari rumah sakit pasca operasi jantung atau bypass. Biarlah kuasa Tuhan melawatnya, memberi pertolongan sampai kesembuhan. Meskipun saat sedang dirawat di rumah, kuasa Tuhan, karena Engkaulah dokter agung kami. Kami menyerahkan Diakon Edi Rimanto, kami juga menyerahkan Bapak Sunaryo. Mungkin saudara-saudara kami yang saat ini juga terganggu fisiknya, jamahlah Tuhan, sehingga mereka kuat, baik jasmani dan rohani kami. Bapa yang penuh kasih, inilah syukur kami Bapa, inilah doa-doa kami. Kami landaskan semuanya ini dalam satu pribadi agung kami, Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Amin. Ya, masih ada sukacita? Amin. Saya mau kesaksian sedikit boleh? Boleh ya, sedikit terkait dengan lagu tadi Tuhan yang besar. Terus terang pada saat latihan kemarin ini kali pertama saya mendengar lagu ini. Jadi saya nggak tahu lagu ini sebenarnya gitu ya. Lalu kemudian saya mendengarkan Bu Rina, Mas Eben dan bernyanyi. Sampai di rumah saya dengerin lagi. Ternyata tidak sesuatu yang kebetulan lagu ini ditunjukkan untuk saya bawakan juga menjadi WL pada pagi hari ini. Lagu ini sangat menguatkan saya atas permasalahan yang saya hadapi saat ini di pekerjaan saya gitu ya. Memang kita punya Tuhan yang besar. Saya Kristen satu-satunya di unsur pimpinan di Stikes. Jadi saya tidak tahu bagaimana mereka menyampaikan setiap keluh kesah mereka kepada Tuhannya, namun saya diberikan Tuhan bahwa saya punya Tuhan yang besar yang mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan saya. Mungkin sebagian besar juga sudah melihat ada beberapa yang terjadi di Stikes gitu ya. Namun karena saya ada di dalamnya dan baru masuk menjadi di manajemen tahun ini, lalu saya bisa melihat itu satu persatu dan Tuhan memperlihatkannya dengan baik gitu ya. Nah itu saya selalu berpikir bahwa oh ini bukan suatu yang kebetulan, ternyata lagu ini saya nggak pernah dengar, nggak tahu, lalu di rumah saya putar-putar gitu, saya ulang-ulang, tapi kok lagu ini menguatkan ya. Bagus sekali karena kita punya Tuhan yang besar dan pasti semuanya akan selesai tepat pada waktunya Tuhan gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga saudara-saudara mendapatkan kekuatan yang sama, terberkati dengan lagu-lagu pujian-pujian yang sudah kita sampaikan. Jika kita memaknai setiap lagu, setiap bait itu memang semuanya untuk Tuhan. Ya. Bapak Ibu kita akan kembali pujikan pujian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mudah-mudahan masih terus semangat. Ya, kita akan tinggikan nama Tuhan, tinggi namamu dipuji. Ya, Bapak Ibu kita nyanyikan pujiannya dengan sukacita. Melakukan perkara
atas. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan, Raja keagungan. Bapak Ibu masih terus meninggikan nama Tuhan. Kita pujikan kembali lagu ini satu kali lagi. Tinggi namamu dipuji. Kita pujikan dengan sukacita. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, Sorak. sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mendiamkan pencobaan, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Amin. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, Sorak. sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Terima kasih, haleluya. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan masuk pada persembahan dan persepuluhan. Kita akan dibantu oleh Sekolah Minggu Tunas Muda untuk menyediakan persembahan dan perpuluhan. Ada tugas muda? Ada tunas muda, iya. Satu lagi, saya soalnya pengen tahu yang tunas muda yang mana gitu ya. Namanya tunas muda biasanya masih pucuk ya. Indah kalau dilihat. Silakan. Ya, Ibu Presi akan bantu kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama.
Yesus. Dan sebentar kami akan mengembalikan persembahan dan perpuluhan kepadamu, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati pula pekerjaan dan juga keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah yang memberikan persembahan lewat online, di layar kaca kita sudah ditampilkan. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan pada rekening Gereja Baptis Indonesia Cimahi. Ya, terima kasih kepada Tunas Muda. Kita akan mendengarkan khotbah Who is your master? Ini dan sebelum itu nanti akan dibawakan oleh Pak Mister. Sebelum itu persembahan pujian dari Sekolah Minggu Dewasa Wanita, dipersilakan.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Pendeta Hosea yang memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan atau sharing ya tentang firman Tuhan. Di mana beliau menyampaikan kepada saya, Diakon Sri Dadi, juga Diakon Wardoyo untuk menyampaikan tentang pengabdian. Ya, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga tentang pengabdian yang saya beri judul Who is your master? Ya, siapa Tuhan Anda? Ya, itu kira-kira garis besar yang ingin kita pelajari pada siang hari ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan dalam kami belajar tentang firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus yang menguasai kami pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami pelajari, yang kami sampaikan pada hari ini Tuhan berkenan, dan juga Allah Roh Kudus memberikan pengertian pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh taat dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara sekalian, judul yang saya pakai adalah siapa sih sebenarnya Tuan saudara dan saya ini, ya. Yang didasarkan pada bacaan yang sudah kita baca tadi, yaitu yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 20 ya, 4 ya. Kita tahu bahwa Matius ini pasal 6 ini adalah tentang khotbah Yesus di bukit. Ini khotbah yang terkenal ya. Yang sudah kita tahu semua ya, khotbah yang sudah luar biasa yang disampaikan oleh Yesus. Ya, di dalam ayat 24 ini ya memang dalam perikopnya kalau saudara baca itu tentang mengumpulkan harta ya. Tetapi pada perikop berikutnya kalau saudara itu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus tentang hal kekhawatiran. Ya. Karena ini semua akan menyangkut tentang hal yang namanya mamon ya. Oleh karena itu mari kita melihat lebih jauh ya, bacaan kita tadi yang kita baca dari Matius pasal 6 ayat 24. Saya akan bacakan ulang untuk saudara sekalian, berbunyi demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi pengabdian kita ini diberi hanya dua pilihan. Tidak ada yang lain. Ya. Pilihannya tadi dikatakan adalah kita akan mengabdi kepada Allah atau kita akan mengabdi kepada Mamon. Enggak bisa dua-duanya, enggak bisa. Makanya digambarkan seperti jalan ini. Saudara harus pilih salah satu. Ya, karena hidup ini adalah pilihan. Tentunya dengan konsekuensinya. Ya, saudara boleh pilih Mamon, mengabdi kepada Mamon, atau saudara boleh pilih mengabdi kepada Allah. Tapi enggak bisa dua-duanya kata Tuhan Yesus. Nah, saudara kata Mamon ini sebenarnya berasal dari bahasa Aram yang artinya kekayaan, yang artinya harta benda. Atau kalau boleh saya katakan di zaman modern ini artinya uang. Ya, Mamon itu adalah kekayaan, harta atau bahasa modernnya adalah uang. Dan Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon sekaligus, enggak bisa. Ya, harus kita pilih salah satu. Saudara dan saya harus milih salah satu, ya. Nah, yang menarik di sini adalah Yesus menempatkan Mamon itu langsung berhadapan dengan Allah. Seolah-olah Mamon itu merupakan saingan terberat Tuhan di dalam mendapatkan hati dan kesetiaan manusia, termasuk saudara dan saya. Ya. Padahal seringkali kita berpikir bahwa lawan terberat Tuhan itu adalah iblis. Betul ya? Tetapi pada firman Tuhan kali ini Yesus mengatakan bahwa Mamon merupakan saingannya Tuhan. Ya, bukan iblis. Kalau saya tanya saudara-saudara di sini, siapa di antara saudara yang mau mengabdi kepada iblis? Tidak ada yang satu pun angkat tangan, betul ya? Tidak ada, ini terbukti kalau ini. Enggak ada yang mau. Ya. Tapi kalau saya tanya, siapa di antara saudara yang mau melayani Mamon? Nah, mikir-mikir gitu. Tidak jujur, ada yang mengatakan, ada yang mau angkat tangan, malu mungkin ya. Kenapa saudara? Ya, karena
Faktor penentu banyak orang menjadikan mamon itu sebagai hal yang penting dalam hidupnya karena mamon ini mempunyai pengaruh yang luar biasa. Ya. Seringkali kita berpikir dalam hal mengambil satu tindakan, ini menguntungkan saya enggak ya secara finansial. Ini untungnya apa kalau saya ambil? Ya. Pikiran kita selalu dijejelin seperti itu. Ya. Seringkali di dalam mengambil satu keputusan itu selalu kita hitung untung ruginya. Berguna enggak untuk saya? Ada duitnya enggak untuk saya? Ya. Harta benda memang luar biasa, saudara. Ya. Kenapa? Karena mamon ini ya, seringkali mempengaruhi hidup kita. Seringkali kita merasa apa? Apakah saudara baru merasa berharga? Apakah saudara baru merasa terhormat kalau saudara punya kekayaan tertentu? Nah, kalau pikiran saudara seperti itu, ya jangan-jangan pengabdian kita adalah kepada mamon. Seringkali kita, aduh saya mau memberi berkemurahan kepada orang lain nanti dulu. Kalau saya mau memberi pengurahan nanti saya kurang. Jadi semua dihitung berdasarkan pola pikir kita bahwa segala sesuatunya itu perlu mamon. Ya. Membuat banyak orang mamon ini menjanjikan kenyamanan, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Jadi mamon ini seperti identitas ya. Membuat diri kita menjadi merasa berarti, ya, merasa berkuasa, ya, kalau kita punya mamon. Ya. Dan kalau itu kita mempercayainya, seringkali orang yang sudah terikat dengan mamon, dia sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kenapa? Buat mereka, mamon sudah menjadi seperti pribadi yang bisa dipercaya dan diandalkan. Ya. Bahkan lebih jauh, mamon itu bisa disembah. Ya, betapa banyak orang yang ingin menyembah mamon supaya dia punya mamon yang banyak. Betul ya? Seringkali orang mengandalkan mamon ini. Kenapa demikian? Karena barang siapa yang mempunyai harta benda yang berlimpah, saya katakan ya, biasanya lebih dihormati. Betul enggak? Orang yang lebih kaya biasanya diberi posisi yang lebih tinggi. Baik itu di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Dianggap sebagai orang yang sukses. Ya. Siapa sih yang enggak kepingin? Betul enggak? Siapa yang enggak pengen punya mamon, saudara? Karena dengan mamon itulah saudara seolah-olah mempunyai kedudukan yang luar biasa. Ya. Itu sebabnya tidak heran bahwa ada banyak anak muda sekarang ini yang terobsesi dengan hal tersebut. Saudara boleh tanya ya, orang yang baru lulus kuliah, ya, lalu saya coba saudara tanya, Mas atau Dek, ya, kalau selesai kuliah kamu mau ngapain? Kira-kira jawaban mereka apa? 98% itu mengatakan saya atau I want to make a money. Saya ingin mendapatkan uang, Pak. Saya ingin mencari uang. Jarang sekali, mungkin cuma 2% kali ya, yang mengatakan kalau lulus kuliah kamu mau ngapain? Saya mau melayani Tuhan, Pak. Gitu ya. Cuma 2% paling. Ya. Sisanya kebanyakan mereka terobsesi bagaimana uang, dan uang. Ya. Mereka akan melihat, waduh, ya, gimana status orang itu dilihat dari uang, saudara. HP-nya bermerek, gitu, Apple, apa ya, iPhone ya sekarang ya, 17 misalnya. Ya. Kemudian, wah orang itu sering ke restoran-restoran yang mewah dengan menunjukkan struknya sekali makan 20 juta. Wah itu diupload saudara di Instagram, saya lihat, waduh banyak juga ya, makan sekali makan 20 juta. Coba bayangin, ya, dengan bangganya diupload. Ya. Bahkan mereka juga memamerkan bagaimana mereka pergi ke luar negeri sering banget. Ya. Sehingga anak-anak muda ini terobsesi bagaimana saya bisa seperti mereka yang mempunyai mamon tadi itu. Saudara, uang sebetulnya adalah hamba yang baik, tapi tuan yang buruk. Saya ulang ya, uang sebetulnya adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang buruk. Ya. Saudara bisa mencintai uang, tetapi uang tidak bisa mencintai saudara dan saya. Tapi sebaliknya,
Kalau saudara mau mencintai Tuhan, Tuhan akan mencintai kita. Beda dengan uang. Ya. Bahkan sebetulnya Tuhan sudah mencintai saudara dan saya jauh sebelum saudara sempat mencintai Tuhan. Ini bedanya saudara. Yang menarik di sini adalah Yesus tidak hanya sekedar memberitahu kepada murid-muridnya untuk tidak mengabdi kepada Mamon, ya, tetapi dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana hidup bergantung hanya kepada Tuhan dan tidak kepada Mamon. Ini yang menarik saudara, dan ini yang ingin saya sharingkan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, murid-murid Yesus ini sebetulnya kalau kita pelajari, mereka itu hanya orang biasa. Ya, bahkan Alkitab tulis mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi seperti ahli-ahli Taurat. Enggak. Ya, mereka pendidikannya rendah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Bahasa apa ya? Umumnya yang dipakai itu kalau zaman sekarang itu mereka itu wong deso. Nah, gitu ya kira-kira. Ya, murid-murid Yesus ini orang wong deso, saudara. Ya, pekerjaannya hanya nangkep ikan. Ya, enggak punya pendidikan yang tinggi. Ya, sehingga yang membedakan antara murid-murid Yesus, ya, itu walaupun dia orang desa, saudara ya, tetapi kehidupannya itu bersama Yesus setiap hari. Ya. Bersama Yesus setiap hari membuat mereka menjadi sesuatu yang berubah rupanya, saudara. Ya. Mereka melihat pada waktu bersama Yesus, diajak oleh Yesus dari satu desa pergi ke desa lain, dari satu kota pergi kota lain, ya, dengan tradisi yang berbeda-beda. Ya, dengan tradisi yang berbeda-beda. Sehingga pola pikir mereka mulai terbuka. Yang tadinya hanya nangkep ikan melulu di danau itu saja, mereka sudah sekarang bisa melihat, ya. Bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya keliling dari satu desa ke desa lain, dari kota ke kota lain, dari tradisi yang berbeda satu dengan yang lain dan sebagainya. Dan lebih hebatnya lagi, mereka bisa melihat bagaimana gurunya ini bisa melakukan mujizat yang luar biasa, ya. Dia bisa melihat orang buta disembuhkan dan bisa melihat. Orang tuli bisa mendengar. Ya. Orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan orang yang mati sekalipun pada waktu anak seorang janda yang mau diusung ke kuburan dan bertemu dengan Yesus, dihidupkan anaknya. Ya. Luar biasa pengalaman bersama Yesus. Bahkan pada waktu dia bersama Yesus, ya, pada waktu dialami guncangan badai yang hebat, dengan santainya Yesus meredakan angin yang dahsyat itu. Ya. Bahkan dia bisa melihat Yesus berjalan di atas air. Wah, luar biasa saudara. Ya. Bahkan dia melihat seorang perempuan, ya, yang sudah sakit 12 tahun, hanya memegang jubahnya Yesus saja sembuh. Ini pengalaman yang luar biasa saudara. Ya. Pengalaman yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan dari seorang wong desa, kemudian diajak oleh Yesus melihat sesuatu yang luar biasa. Ya. Itu akan merubah hal yang luar biasa. Dia bisa melihat the power of God. Dia bisa melihat kekuatan atau kuasa Tuhan yang luar biasa yang belum dia rasakan sebelumnya. Sebagai seorang nelayan misalnya. Saya yakin kehidupan mereka mulai tertransformasi yang luar biasa. Ya. Sejak mereka berkata atau sejak mereka memutuskan, Yesus aku mau ikut engkau. Ya, perubahan terjadi luar biasa sejak mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Karena dia bisa melihat perubahan yang luar biasa. Nah saudara, suatu hari Yesus bukan hanya ingin agar mereka hanya mengerti saja atau hanya menerima pelajaran saja dari gurunya, tapi Yesus ingin mereka praktek. Ya. Jadi tidak hanya lihat gurunya bisa melakukan banyak hal yang luar biasa itu, sebagai murid, Yesus ingin agar murid-muridnya praktek sekarang. Saudara. Ya. Nah kita lihat yuk prakteknya dalam Lukas pasal 9 ayat 1-6. Saya bacakan ya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga
dan kuasa kepada mereka. Untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Perhatikan ya, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Untuk apa tadi? Menguasai setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia juga mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, mereka sekarang diberi kesempatan untuk apa? Untuk praktek, saudara. Ya, tadi sudah lihat gurunya seperti apa, sekarang mereka diberi kesempatan oleh Yesus untuk praktek. Jadi mereka bukan hanya sekedar menyaksikan gurunya melakukan mujizat, enggak. Sekarang mereka dikasih kesempatan untuk praktek. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Dan yang menarik adalah satu hal, ya, yaitu pesan Yesus. Apa pesan Yesus tadi? Tidak boleh bawa apa-apa dalam perjalanan. No, gak boleh bawa bekal, gak boleh. Bawa uang, gak boleh. Bawa roti, gak boleh. Gak boleh bawa baju 2. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Mereka harus belajar kepada penyediaan Tuhan melalui orang lain. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, mereka harus belajar bergantung kepada penyediaan Tuhan melalui orang lain. Jadi saudara ngerti ya? Mereka harus belajar untuk bergantung sepenuhnya pada tuntunan Tuhan dan bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan mereka melalui orang lain. Mereka harus belajar ramah, saudara, terhadap semua orang supaya mereka bisa diterima di rumah mereka. Ya, nah rupanya hasil prakteknya itu luar biasa ya. Hasil tes pertama ini berhasil, saudara ya. Kalau saudara baca ayat 6 di situ dikatakan apa? Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Berhasil, perfect, mantap. Jadi prakteknya berhasil mereka setelah diberi kuasa tadi oleh Tuhan dan tenaga tadi. Nah, mereka enggak ada kesulitan sama sekali dengan tes yang pertama ini, ya. Karena tes yang pertama ini bisa mereka lewati dengan mudah. Ya, dia mendoakan, mengusir setan, menyembuhkan, semua berhasil, saudara. Ya, seperti yang dicatat dalam ayat yang ke-6. Nah, suatu hari mereka kemudian berhadapan dengan sesuatu yang di luar dugaan mereka, saudara. Di luar dugaan mereka. Apa itu? Yuk kita lihat ya. Apa yang dilakukan Yesus. Ya. Kita baca dari Matius pasal 14 ayat 13 dan 16. Bunyinya demikian, saya baca pelan-pelan supaya saudara ngerti ya. Ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara perhatikan menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya. Nah, saya ingin ngasih tahu saudara ya, ternyata Yesus pada waktu itu Yesus ngajar sendirian. Ya. Kemana muridnya? Karena dia datangnya malam-malam nih muridnya ya. Kemana muridnya? Nah, saudara ceritanya pada waktu mereka setelah diberi kuasa dan tenaga tadi itu, mereka akan keliling ke desa-desa gitu ya.
Nah, dia menghasilkan banyak orang, saudara, yang percaya kepada Yesus. Sehingga orang-orang ini datang kepada Yesus. Nah, kemudian pada waktu mereka laporan dan menunjukkan kepada Yesus mereka sudah berhasil, Yesus ngasih kesempatan kepada, ya adalah kasihan kamu belum makan, makanlah dulu sana, cari-cari makan sana gitu. Kira-kira gitu ya. Sehingga murid-muridnya ini pergi mencari makan tidak bersama Yesus. Makanya Yesus ngajar sendirian pada waktu itu. Ya, terhadap hasil yang sudah diperoleh oleh murid-muridnya pada waktu itu. Ya, orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus oleh pemberitaan murid-muridnya tadi itu. Ya, jumlahnya banyak banget, saudara. Ya, sehingga orang-orang ini datang kepada Yesus dan dilayani Yesus. Ya, ada yang juga disembuhkan oleh Yesus di sana dikatakan kalau saudara baca. Ya, tapi muridnya nggak ada, muridnya lagi istirahat, lagi makan. Ya, nah pada waktu itu mulai menjelang malam, murid-muridnya datang kembali kepada Yesus, nyari ya. Mana ini guruku kok enggak ada? Ya, dia nyari, ya. Jadi gurunya datang, kemudian dia mencari gurunya di mana. Maka datanglah dia menemui Yesus murid-muridnya. Kemudian apa yang dia lakukan? Ya, mereka menemukan menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata apa? Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bagus enggak saudara kira-kira nasihat muridnya ini untuk gurunya? Bagus. Benar enggak? Karena dia bilang Yesus ini kelihatannya ngajarnya terlalu lama, kebanyakan Tuhan. Udah Tuhan Yesus berhenti dong, stop. Mereka capek ya mendengar pengajaran Yesus. Kasih dong kesempatan mereka pulang, makan dulu. Cari makan dong. Ya, itu nasihat murid-muridnya kepada gurunya pada waktu itu, ya. Tapi yang terkejut adalah pada waktu Yesus mengatakan gurunya mengatakan tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus kasih mereka makan. Wah saudara, ini di luar dugaan murid-muridnya seperti yang saya katakan tadi. Ini di luar dugaannya. Ya, bagaimana mungkin? Ya, langsung pikiran mereka gimana? Perlu berapa ini? Ya, saudara bisa bayangkan kalau cuman sekedar menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya perlu uang enggak? Enggak perlu, cuma berdoa gitu. Tapi kalau ngasih makan ribuan orang, ini ya fulus, ya perlu uang saudara. Ya, dan kalau menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, paling yang dilayani 1-2 orang, betul enggak? Tapi ini bersamaan ribuan orang. Ini bedanya saudara. Ya, ini different game yang dibuat oleh Yesus. Benar-benar different dengan yang pertama tadi. Ya, kalau yang pertama tadi tinggal berdoa, tumpangi tangan, sembuh, gitu. Berdoa, ngusir setan, sembuh. Tak perlu duit, ya kan? Tapi sekarang mereka kamu harus kasih makan ribuan orang, saudara. Wah, ini enggak masuk akal mereka, ya. Dan ingat ya, yang dikasih makan ini adalah orang lapar. Orang lapar makannya sedikit atau banyak? Banyak, saudara ya. Saudara bisa bayangkan ya, wah orangnya sudah lapar, capek, sore dengerin khotbah Yesus terus, ya tahu, udah lapar nih perutnya. Nah orang lapar itu makannya banyak, ya. Sehingga di sini kita lihat bahwa murid-muridnya mulai, waduh, ya ini sesuatu di luar dugaan mereka, ya. Melihat orang banyak di situ dan orang ini lapar, ya. Yang gimana kira-kira? Ya. Sedih mereka, ya. Makanya kejadian pemberian makan 5.000 orang ini ditulis di semua kitab Injil, ya. Matius, Markus, Lukas, Yahya semua nulis. Cuman berbeda-beda pandangannya, berbeda-beda sudutnya, ya. Nah, kita perlu belajar itu semua supaya kita ngerti the real story-nya sebenarnya, saudara, ya. Kalau saudara cuma baca satu mungkin enggak lengkap. Tapi kalau saudara baca semuanya, saudara akan tahu the real story-nya. Nah, menurut saya Yesus di sini ingin memperbesar, ya, ingin mencoba untuk memperbesar iman mereka dengan memperbesar cara mereka berpikir murid-muridnya ini. Nah, bayangkan saudara, ini wong desa, murid-muridnya adalah orang yang diambil dari tempat yang biasa saja. Saudara tahu targetnya Yesus untuk orang-orang desa ini tadi? Dia bukan hanya menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Dia akan menjadi terang dan garam dunia. Bukan kecil saudara itu. Nah kalau pikiran mereka cuma kecil, gimana bisa menggarami dunia?
Enggak mungkin. Oleh karena itulah Yesus mengajarkan kepada mereka untuk punya pola pikir yang besar. Ya. Punya pola pikir yang besar. Ya. Dan mereka harus mengandalkan Tuhan dan tidak boleh mengabdi kepada mamon. Ya, ini yang ingin diajarkan Yesus supaya murid-muridnya ini ngerti. Ya. Ini guru bukan guru sembarangan, saudara ya. Dia ingin agar murid-muridnya menjadi garam dan terang dunia. Sehingga harus dirubah pola pikir mereka itu. Ya, Tuhan Yesus juga ingin menunjukkan bahwa dia tidak hanya memperhatikan hal-hal yang rohani saja, tetapi dia juga bisa memperhatikan hal-hal yang sifatnya jasmani. Ya, termasuk hal kelaparan tadi itu. Nah, di sini menarik ya. Menariknya apa? Yesus memilih waktu, tempat yang tepat untuk mengajar murid-muridnya. Saudara perhatikan di sana ya. Di tempat yang sunyi. Ya. Hari sudah menjelang malam. Dan orang-orang ini apa? Lapar. Udah perfect saudara. Ya, setupnya oleh Yesus ini luar biasa. Ya, tempatnya sunyi, sudah mau malam dan orangnya lapar. Dengan kata lain, tidak banyak pilihan. Dan Yesus mengatakan kamu harus kasih makan mereka. Udah gak ada pilihan lagi saudara. Ya. Yesus gak bilang aku yang akan kasih makan mereka. Enggak, Yesus gak bilang gitu. Tapi Yesus menekankan bahwa kamu yang harus kasih makan mereka. Ribuan ini saudara, 5.000. Gak main-main saudara. Ya. Dan kalaupun misalnya murid-muridnya, yaudah kami yang ngasih makan, kamu pergi ke restoran A, restoran B, restoran C. Kira-kira dalam waktu yang bersamaan 5.000 lebih, ada enggak restoran yang menyediakan itu? Tidak ada. Siapa di Cimahi ini aja deh. Siapa yang tiba-tiba kedatangan 5.000 orang, laki-laki saja, melayani 5 restoran deh. Mabuk saudara, ya. Enggak akan bisa. Tengah malam lagi, udah menjelang malam lagi lapar-laparnya. Wah bisa digebukin tuh ya, yang tukang apa masaknya nggak mateng-mateng gitu. 5.000 saudara, ya luar biasa ya. Tapi inilah yang dipakai oleh Yesus, satu setup yang luar biasa. Yesus menantang murid-muridnya untuk berpikir lebih besar daripada yang sebelumnya sebagai orang desa. Ya, sebagai murid Yesus dia harus punya pikiran yang luar biasa, menorong mereka untuk melihat kemungkinan lain. Kalau mereka melayani Tuhan dan bukan melayani mamon. Ini yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Yuk kita lihat lanjutannya seperti apa. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 5-13. Saya bacakan mulai ayat 5 dulu ya. Yohanes 6 ayat 5-13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Perhatikan saudara, ya. Tuhan itu Tuhan yang baik, betul ya? God is good, betul? Benar saudara, ya. Jadi tujuannya dia mencobai Filipus bukan untuk mempermalukan Filipus, bukan. Ya, Yesus tidak ingin mempermalukan Filipus, tidak sama sekali. Ya, tujuan dia mencoba Filipus ini karena dari pelajaran ini sebenarnya ditularkan kepada saudara dan saya bahwa Filipus ini seringkali mewakili kita, pemikiran kita sekarang ini. Ya, betul ya? Kenapa? Karena jawab Filipus kepadanya, saudara perhatikan tadi, Filipus bilang apa? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Tapi mari kita perhatikan pertanyaannya Yesus apa sih? Yesus kan tanya, di manakah kita akan membeli roti? Kata di manakah, jawabnya apa? Lokasi dong, betul ya? Kalau saudara dan saya, di manakah bisa membeli roti? Wah, sana Pak Yesus, sana dekat Burma itu sebelahnya ada toko roti ACR. Ya, bisalah beli di sana. Kan gitu harusnya. Atau sana di restoran ada Haji Maya, ya misalnya gitu ya. Ada sate di sana.
Kan harusnya lokasi yang dijawab. Tetapi Filipus bukannya menjawab di manakah yang ditanyakan Yesus, bukan lokasi atau tempat, tapi yang dijawab apa tadi di situ? Saudara bisa baca sendiri, ya. Uang 200 dinar enggak cukup Tuhan, ya. Jadi fokusnya bukan di mana, tapi fokusnya biaya, ya. Karena Filipus ini sudah keblinger duluan dengan berapa biayanya untuk ngasih makan ribuan orang itu. Sehingga dia tidak menyebut lokasi. Tapi dia bilang 200 dinar enggak cukup Tuhan. Ya. Emang siapa yang nanya? Benar enggak? Enggak ada yang nanya. Ya, betul ya? Yesus enggak nanya duit, Yesus enggak nanya biaya, enggak. Cuman Yesus nanya di manakah? Tapi karena pola pikirnya seperti saudara dan saya sekarang seringkali ya keblinger dengan berapa biayanya itu sehingga keburu pusing duluan saudara. Ya, apalagi dia mikir ini orang lapar, makannya pasti banyak, biayanya pasti banyak. Saudara, kita harus fokus pada rencana Tuhan sendiri, bukan kepada berapa biaya yang diperlukannya. Ya, bukannya nggak perlu mikirin biaya, perlu saudara. Tetapi seringkali pikiran kita persis kayak Filipus ini, ya, yang seringkali menggagalkan rencana Tuhan karena pikiran kita fokus pada berapa biayanya yang besar itu. Bukankah ini yang mempunyai ide memberi makan ini siapa? Yesus. Emang ini ide murid-muridnya? Enggak. Enggak ada ide murid-muridnya ngasih makan 5.000 orang, enggak ada. Ini kan idenya Yesus. Ya. Tentu Yesus punya kuasa. Tentu Yesus punya cara. Betul enggak? Yesus ingin mengajarkan bahwa semua rencana Tuhan itu tidak bergantung dengan berapa uang yang ada di tangan murid-muridnya. Ya. Enggak ada, karena ini idenya Yesus. Ya, tidak tergantung. Demikian juga saudara, kalau Tuhan punya rencana yang besar, sebenarnya Tuhan juga enggak terlalu mengandalkan, saudara dan saya tidak perlu memikirkan tentang biayanya. Ya, pengalaman gereja kita, saya cerita pengalaman gereja kita. Pada waktu membangun kelas sekolah minggu 2 tingkat itu, ya Pak Pendeta waktu itu ngomong, Pak misalnya kita bangun aja yuk 2 tingkat ya. Mas Tri menggambarkan tuh sampai berapa tahap gitu ya. Saya awalnya juga udah mikir, berapa ya biayanya ya? Gitu. Ya, 2 tingkat saudara, itu bisa sekarang aja udah habis 700 lebih, betul ya Pak Warde ya? 700 juta. Lah keuangan kita, setahun aja cuma 300-an. Masa 2 tahun full untuk bangun itu, bahkan mungkin 3 tahun. Terus yang lain gimana? Ya kan? Enggak mungkin kan? Tapi karena ini visi dari Tuhan, dan itu Pak Pendeta mengatakan, gimana Pak Mister? Lanjut. Nah, saya diminta menjadi ketua pembangunan. Mikir loh saudara, duit dari mana gitu ya. Tapi percayalah ya, kalau Tuhan yang punya ide, ya Tuhan yang sibuk untuk mencari duit. Go, saya bilang. Saya tanda tangan itu, proposalnya. Dan puji Tuhan bisa berdiri. Amin saudara? Amin saudara. Lebih dari 700 juta itu. Kalau kita cuma mengandalkan uang gereja ini enggak cukup. Enggak cukup saudara. Tapi Tuhan yang punya ide, Tuhan juga yang akan melangkah. Ya, asal kita tidak mengandalkan mamon, asal kita tidak mengabdi kepada mamon, saudara. Ya, next, yuk kita lanjutkan. Ayat 8. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Mari kita lihat murid Yesus yang lain, namanya Andreas, saudara ya. Nah, dia menemukan seorang anak kecil yang mau memberikan makanannya, yaitu 5 ketul roti dan 2 ikan. Pertanyaan saya, kalau saudara jadi Andreas, saudara ambil enggak? Ya, misalnya, Kak ini sangu saya, ya, 5 ketul roti dan 2 ikan. Ya, kalau saudara jadi Andreas pada waktu itu, saudara ambil enggak? Saya enggak yakin. Gitu. Gak yakin, makanannya anak kecil untuk makan ribuan orang, ya mana mungkin lah, ya betul ya? Ya gak mungkin lah, mungkin saudara kalau jadi Andreas juga gak akan ngambil nih makanan. Tetapi ini beda, ya. Rupanya Andreas ini agak lain saudara ya. Diambil juga itu makanan yang anak kecil tadi itu, yang cuma 5 ketul roti dan 2 ikan. Ya,
dia bawa kepada Yesus. Ya, saudara, kenapa? Tentu dia punya alasan. Ya, kenapa Andreas ambil juga itu? Tentu dia punya alasan. Ya, karena dia sendiri tahu, dia tahu persis itu nggak cukup untuk ribuan orang. Ya, Andreas bukan orang bego, saudara, bukan. Ya, dia tahu bahwa itu nggak mungkin cukup. Dia ngerti itu tidak akan cukup. Ya, tapi dia berpikir gini, wah aku kan sudah lama ikut Yesus. Siapa tahu dia bisa menggunakan itu. Ya kan lumayan ya, gitu ya kira-kira gitu. Ya, karena guruku ini memang guru yang lain, beda dengan guru-guru yang lain. Jadi sesuatu yang berbeda lah gurunya ini, spesial. Jadi dibawalanya 5 ketul roti dan 2 ikan itu. Tapi coba perhatikan ayat 8 dan 9 tadi. Ini omongan dia kepada Yesus. Dia bawa 5 ketul roti dan 2 ikan. Dia datang kepada Yesus, dia bilang apa? Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Dia tahu nih secara natural nggak akan cukup ya. Tapi dia bawa juga kepada Yesus, siapa tahu bisa dipakai. Tapi pada saat yang bersamaan juga dia nggak mau dimarahin saudara. Makanya dia buru-buru bilang apa? Tapi, nah itu ya, apakah artinya ini buat orang sebanyak itu? Ya kan? Dia ngomong sendiri loh itu. Tapi apakah artinya ini buat sebanyak itu? Kenapa dia ngomong gitu saudara? Karena dia takut dimarahin. Dia pinter saudara. Ya. Tahu dia. Ya. Kalau misalnya saudara bayangkan, kemudian dibawa kepada Yesus lalu Yesus ngomong gitu. Andreas ya pikirin sendirilah. Masa makanan anak kecil bisa untuk ribuan orang, makanan sendiri aja. Misalnya Yesus ngomong gitu ya. Lu pakai pikiran gak sih? Kan bisa gurunya ngomong gitu, bener gak? Oleh karena itu, karena dia takut dimarahin, dia ngomong itu tadi. Ya, dia ngomong tadi seperti yang dikatakan itu. Nah saudara bayangkan ya, begitu Yesus ngomong, ya udah bawa ke sini. Waduh, selamat ya. Dia nggak jadi dimarahin ya. Betul ya? Tapi orang pinter Andreas ini, ya saudara. Begitu Yesus bilang, bawa ke sini. Wah, luar biasa saudara ya. Yang perlu kita tiru dari Andreas ini, walaupun dia ragu-ragu, tapi dia tetap datang kepada Yesus. Inilah yang kita tiru saudara. Kalau saudara mungkin kadang menghadapi masalah yang ragu-ragu di bawah Yesus, bawa kepada Yesus. Tiru Andreas ini. Ya, bawa saja kepada Yesus. Kadang pikiran kita menggandolin kita. Untuk nggak mungkin lah Tuhan, ini nggak mungkin lah Tuhan. Tapi ayo kayak Andreas ini, bawa saja kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Ya, ini yang dilakukan Andreas. Ya, ini yang dilakukan Andreas. Dia nggak dimarahi oleh Yesus. Ya, walaupun tadi udah ngomong tadi dia ya. Ya, apakah ini artinya untuk sebanyak itu? Ya, tapi dia tetap datang kepada Yesus. Jadi biarkan dalam keraguan saudara tetap mau mendekat kepada Yesus dan serahkan apa adanya di tangan Yesus. Ya, mari kita lanjutkan berikutnya ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai dan lebih setelah orang makan. Saudara perhatikan, setelah Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dia berikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Ya, untuk apa? Untuk dibagikan kepada banyak orang. Persis seperti yang disampaikan oleh Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi bukan Yesus yang bagi-bagiin, enggak. Ya, begitu diberikan kepada muridnya, maka roti dan ikan itu termultiplikasi. Ya, tergandakan dengan banyak. Ya. Dan mereka mulai memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki saja. Ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau nggak salah itu dibagi grupnya, mungkin saya salah ya dalam pelajaran itu. Ada 50, orang suruh ngumpul 50 gitu ya. Kemudian dibagikan. Dan ini 5.000 loh ya. Saudara bisa bayangkan ya, banyak sekali nih. Nah, kira-kira yang apa namanya ya, yang bagian belakang gimana saudara? Yang depan enak, dapat duluan. Gitu. Yang belakang deg-degan saudara.
dapat nggak ya, dapat nggak ya gitu. Ini aja mungkin 80-100 orang, gitu. Ini 5.000 laki-laki saja, belum anak-anak, belum perempuan, dibagi mulai dari depan nih. Wah, mungkin dia yang belakang teriak-teriak, jangan banyak-banyak ya, nggak kenyang nanti aku, nggak kebagian, gitu kira-kira saudara ya. Yang lain juga teriak, ya. Karena banyak sekali loh, 5.000 laki-laki saja loh. Ya, belum tambah anak-anak dan perempuan, luar biasa saudara banyaknya. Tetapi Alkitab katakan semua orang makan sampai kenyang. Itu luar biasa saudara. Semua orang makan sampai kenyang. Artinya apa? Semua orang itu sampai mengatakan, udah aku wareg. Kalau ditawarin lagi nggak mau dan. Nggak mau ditawarin. Ini lagi, no. Udah kenyang aku deh. Ya, perhatikan ayat 11. Ya. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya pada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu. Sebanyak apa? Yang mereka kendaki. Aku tambah dong, sok. Aku ikannya deh dong, sok. Gitu ya. Sampai muntah saudara, sampai pol perutnya. Sampai ditawari lagi, mau lagi? No. Udah kenyang aku ya. Udah kenyang, makasih ya. Itu loh saudara yang dilakukan. Ya, mereka memakan sebanyak yang mereka kehendaki. Kenyang. Ya, sudah enggak mau lagi. Ya, sudah wareg, sudah full, dikumpulkanlah sisanya. Berapa tadi sisanya? 12 bakul. Kok 12? Nah kan panitianya 12. Ya, joknya gitu saudara ya. Muridnya kan 12, masa panitia enggak dapat? Dapat dong 12 ya. Tapi ada juga jok yang mengatakan bahwa kenapa Pak kok disebutnya cuma laki-laki aja? Wah kalau ibu-ibunya disebut enggak sisa katanya gitu. Loh kenapa? Karena bawa tas kresek katanya. Ya itu RT ya, arisan RT. Di sini enggak ada. Cimahi enggak ada saudara ya. Cimahi enggak ada ya. Itu tempat lain ya. Tempat lain ininya jok aja ya. Jadi sisa 12 ya. Semuanya terpuaskan. Jadi rencana digenapi oleh Tuhan ya. Uang yang diada mereka tadi yang 200 dinar jadi kepake enggak? Enggak kepake saudara. Ya, Tuhan yang sudah menggenapi itu. Ya. Makanya Matius 6 ayat 24 dikatakan, kamu tidak dapat melayani dua tuan. Ya. Dan kamu harus milih. Mau mengabdi kepada Mamon atau milih mengabdi kepada Allah. Kalau saudara perhatikan perikop berikutnya di dalam ayat 25 pada Matius itu baru bicara mengenai kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Kalau saudara dan saya sudah mengabdi kepada Allah, maka jangan khawatir tentang apapun juga. Saudara boleh baca itu dalam Matius. Ya, ini khotbah Yesus. Ya, tinggal saudara pilih mana dulu. Mau saudara pilih Mamon atau saudara mau pilih Allah. Ya, kalau saudara pilih Allah, Matius 6 ayat 25 dikatakanlah, janganlah kamu khawatir akan apapun juga saudara, ya luar biasa, ya. Lalu hasilnya seperti apa? Saya singkat aja ya. Hasilnya tadi dari praktek dan sebagainya, saudara perhatikan ini perumpamaan yang berbeda ya. Matius 15 ayat 32 sampai 39. Ya, intinya gini, itu Yesus saya bacakan aja ya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita dapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab muridnya. Jawab mereka, dan ada lagi berapa ikan kecil? Lalu Yesus menyuruh orang itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada banyak orang dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ini beda dengan yang 5.000 tadi. Ini sudah beda, saudara ya. Ini mujizat yang berikutnya. Ya, Yesus memberi makan lewat murid-muridnya 4.000 dari roti yang dipunyai. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Nah, sekarang pola pikirnya murid-murid udah beda nih. Waktu ditanya kamu punya roti enggak? Udah enggak nyari anak kecil lagi enggak?
ya, nggak nyari anak kecil, nggak mikir lagi, nggak mungkin ini, nggak cukup, ya, ini ide gila guruku, nggak ada pikiran itu, ya. Pada waktu 4.000 orang, waktu Yesus nanya, langsung dikasihkan, guru ini rotiku, guru ini ikanku. Mereka yang berkorban, udah nggak nyari anak kecil lagi, enggak, ya. Mereka sudah tahu, kalau mereka menanamkan benih, hasilnya akan luar biasa. Oleh karena itu, pola pikirnya sudah berubah, sehingga dia mau berkorban, ya, dengan apa yang dia miliki tadi, ya, diberikan kepada gurunya dan menjadi banyak berkat bagi orang lain, ya. Inilah perubahannya, ya. Itulah cara Yesus mengajar kepada kita, ya. Dari hal yang kecil, Saudara. Mari kita mengandalkan Yesus, tidak mengandalkan mamon. Ya, Saudara akan kecewa karena mamon Saudara cintai, dia nggak bisa mencintai Saudara, ya. Tapi Yesus beda, ya. Saudara mencintai Yesus, Yesus sangat mencintai Saudara. Ya, ada responnya dan jangan khawatir, ya. Apapun yang Saudara lakukan, kalau Saudara mau mengabdi kepada Allah, ya, seperti janji kepada kita sekalian tadi, semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memilih kepada siapa kami mengabdi. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu dan pengertian yang Kau berikan lewat Allah Roh Kudus, sehingga pilihan kami tepat Tuhan. Biarlah kami mengabdi kepada-Mu saja, karena kami tahu Engkau mencintai kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saya kembalikan ke Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bapak Mr. Yono. Kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kiranya memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari ya, 5 roti 2 ikan. Dengan iman dan di tangan Yesus bisa mencukupkan. Itu juga akan terjadi dalam diri kita jika kita selalu bersandar dan menjadikan Tuhan Allah kita, bukan mamon. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan khusus untuk Natal, tinggal hari ini dan minggu depan Bapak Ibu. Kami mengundang tadi ya Alek dan Jesse ke depan lagi ya untuk menolong kita semua dalam persembahan khusus Natal. Mari kita memberikan dengan sukacita ya, juga dengan iman, sehingga Tuhan akan mencukupkan, melipatkan kebutuhan Natal kita tahun ini. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan khusus Natal tahun ini. Ya,
tinggal sekali lagi besok minggu ya, kita juga akan memberikan yang terbaik persembahan khusus Natal. Sebelum kita doa berkat, mohon kesabarannya. Ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama, kami menyambut dengan sukacita ada beberapa tamu yang hadir hari ini. Yaitu yang pertama, Opung Revi. Silakan berdiri, Opung Revi. Iya. Perkenalkan Pak, silakan biar teman-teman mendengarkan suara Opung Revi. Silakan Pak. Nama lengkap, tinggalnya, ya alamatnya silakan. Satu. Ya, terima kasih Opung Revi. Yang putra nomor satunya Pak Baktiar. Ya. Pak. Ya, terima kasih ya Bapak Baktiar. Jadi Pak Baktiar di sini putrinya Revi itu sekolah di TK kita atau PAUD kita. Ya. Kemarin saya sama Mas Raman berkunjung ke rumahnya, Opung Revi, Pak Baktiar dan putra satunya Pak Simon. Dijamu Mas ya. Iya. Jadi Opung Revi sini sahabatnya bapaknya Mas Rahman, juga Pak Simon anaknya Opung Revi, itu juga teman waktu sama Mas Rahman. Betul ya? Iya. Itu jadi kemarin kami berkunjung, juga dijamu ya, Opung Revi ya, sama Pak Simon karena ada keperluan mendadak tidak bisa ke sini ya. Opung Simon di sini beberapa kali ibadah di GBI Ephrata. Ya. Karena kerjanya di depan GBI Ephrata. Di inti itu ya waktu dinas Pak ya. Ya, sering persekutuan hari Kamis waktu dia cerita. Waktu pendeta Anwar dipanggil Tuhan juga tahu ya. Seperti itu. Ya, kemarin kami ke rumahnya baik yang di Marga Asih dan di Cipate sama Mas Rahman, Pak Rimon, Pak Baktiar, dan Pak Simon ya, akan bergabung di gereja kita. Ya. Nah ini saya Pak ibadah dulu, nanti minggu depan akan menyatakan bergabung di gereja kita. Gitu ya, Opung Revin ya, Pak Baktiar ya. Kami sangat sukacita ya, sehingga bisa melayani bersama-sama di GBI Cimahi. Sudah tahu? Karena sudah pernah di GBI Ephrata, Opung Revi ya. Makasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang baru pertama kali hadir di gereja kita ibadah hari ini? Ya, semuanya sudah pernah hadir. Ya, ada tambahan pengumuman, dipersilahkan secara singkat. Persekutuan doa besok Rabu, ya, 17 Desember, Bapak Ibu, jam 7 sampai jam 8 malam, firman Tuhan akan dilayani Diakon Wardoyo Ruslan. Kami mengundang Bapak Ibu bisa join untuk doa Rabu malam. Berikutnya. Ya, petugas ibadah Minggu 21 Desember bisa dilihat. Ya.
latihannya setelah perayaan Natal. Ya, latihannya ya, sehingga semuanya siap. Jadi besok Sabtu Bapak Ibu ada perayaan Natal di gereja kita jam 5 sore. Ya, kayak mengundang semua Bapak Ibu ya, keluarga ya, bisa hadir. Kita akan rayakan bersama-sama dengan masyarakat sekitar sini yang Nasrani, juga dengan GBI Anugerah. Ini ya infonya ya, dengan tema itu ya, sehingga kita bisa merayakan, mensyukuri bahwa Tuhan sudah datang ke dunia menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, dress code-nya bisa dilihat tadi ya, gaya tahun 80-an. Jadi Natal tahun ini kita panitia menyeting puji-pujiannya semuanya himne, ya, yang sudah diaransemen sehingga kita bisa semakin memegahkan Tuhan dengan kasih dan kuasanya. Ya, lanjut, ya, untuk di sini, ya, selamat ulang tahun 15 Desember, ya, saudara, ini bukan saudara lagi ya, Bapak Grahmada Ruci Batara, ya Pak Mister. Sampaikan Mas Mada Pak, ya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya 20 Desember Ibu Desir Sarsirbar Tungga. Hadir ini Bu Desi? Tidak ada ya. Ada lagi? Ya. Minggu 14 Desember nanti sore ada Natal di GBI Anugerah Cimahi. Ya, baru saya konfirmasi jam 6 sore. Ya, jam 6 sore ya. Sekali lagi ya, bukan jam 5 tapi jam 6 sore. Silakan Bapak Ibu bisa hadir langsung karena dekat ya, di Gang Lurah, dekat HKBP. Ya. Silakan yang berangkat sama-sama bisa janjian, yang punya kendaraan langsung saja. Ya. Jadi jam 6 sore. Ada lagi? Ya, Natal gereja kita ya besok Sabtu ya, 20 Desember jam 5 sore. Kan tuh hari ini semuanya gladi bersih ya, baik sekolah minggu, pemuda, remaja, tim musik, bapak-bapak, wanita, hari ini gladi bersih. Sehingga semuanya siap ya, kita menyambut perayaan Natal kita. Ya, di situ kita dukung dalam doa, cuaca semuanya diberi kesehatan dan sukacita kita penuh di dalam Tuhan. Ada lagi, Mas? Ya, udah. Ada tambahan pengumuman panitia Natal? Halo? Mbak Priska? Ya, sekali lagi semuanya jangan pulang, khususnya yang gladi bersih, semua yang tugas, sehingga kita bisa persiapan secara optimal untuk Natal tahun ini. Mari kita tutup dalam doa berkat ibadah kita hari ini. Kami mengundang semua jemaat untuk berdiri. Kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita. Dalam kemuliaan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah. Kami mohon berkat-Mu turun bagi kami semua. Hari ini, esok, sampai Engkau datang kedua kali. Berkat-Mu turun bagi kami. Kita aminkan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan melindungi, menyinari-Mu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah
wajahnya memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak.